Inilah kabar baru KBR pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Naomi Liandra. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan pemerintah tak bisa buru-buru melakukan pembukaan aktivitas meski tren kasus menurun. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan tren penambahan kasus harus tetap dikendalikan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meskipun kasus menunjukkan penurunan pada 1 minggu terakhir, tentu saja pemerintah tidak bisa terburu-buru melakukan pembukaan. Perlu kehati-hatian dan persiapan yang matang. Untuk itu, perpanjangan PPKM tetap dilakukan untuk melihat apakah penurunan ini konsisten terjadi dan dapat dipertahankan, serta memperbaiki kasus kematian yang masih meningkat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menambahkan, pembukaan beberapa sektor di masa PPKM merupakan upaya gas dan rem dari pemerintah. Itu dilakukan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan dengan penanganan kesehatan. Dia menekankan pembukaan sejumlah sektor ini harus dievaluasi. Saudara, bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara akan menjalani sidang tuntutan dugaan korupsi bantuan sosial Bansos COVID-19 hari ini. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta Pusat. Juliari rencananya akan menjalani sidang secara daring dari rutan KPK. Pengacara Juliari, Magdir Ismail, berharap kliennya dituntut sesuai fakta persidangan. Sementara itu, LSM Anti Korupsi ICW mendesak Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Juliari dengan hukuman seumur hidup penjara. Dalam perkara ini, Juliari didakwa menerima suap senilai 32 miliar rupiah terkait penunjukan rekanan penyedia Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Dia terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada awal Desember tahun lalu. Dia ditangkap bersama sejumlah pejabat di Kemensos. Beralih ke Olimpiade Tokyo 2020. Dari cabang bulu tangkis, langkah pasangan ganda campuran Indonesia Praven Jordan melatih Deva Oktavianti terhenti di babak perempat final. Mereka dikalahkan unggulan pertama dari Tiongkok Si Weiseng, Ya Kyung Hwang, 2 game langsung 17-21, 15-21. Sementara di laga sebelumnya dari nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat usai meraih kemenangan di laga terakhir penyisihan grup melawan wakil Belgia Liani Tan dengan skor 21-11, 21-17. Cerah sinar mentari menyinari bumi, keindahan sejati Wonosobo yang asri, dingin segar nikmati. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Citra FM 98.8. Citra FM Wonosobo. Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, selamat pagi ya. Berjumpa kembali bersama ICS Widaninggar. Tapi untuk kali ini ICS tidak sendirian karena kita biasanya di sajian Citra Memories. Dan kesempatan hari ini ya di edisi hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 ada sajian talk show spesial bersama KP2KP Wonosobo dengan tema perpanjangan insentif pajak ya. Dan di studio Citra FM sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Teguh Muslih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ices. Ya, dan juga ada Bapak Dayung Ginanjar. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Jangan tegang dong Pak. Iya, ini pertama ya jadi. Jadi pertama datang ke Citra FM ya. Iya ini. Oke deh. Dan untuk pagi hari ini tema kita itu ada
perpanjangan insentif pajak ya. Seperti yang kita ketahui ini di tahun 2021 ini masih menjadi tahun yang sulit ya Pak untuk bangsa Indonesia nih ya. Sebab COVID-19 masih menghantui masyarakat Indonesia, terlebih muncul kayak varian baru. Nah, pandemi ini merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga produktivitas masyarakat ya. Jadi kita belum bisa disamain kayak sebelum ada pandemi nih Sobat Citra ya. Dan untuk perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Nah, oleh karena itu Kementerian Keuangan itu memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa sih Sobat Citra? Kita tanya dulu ya kepada narasumber kita, kepada Bapak Tuwuh atau juga bisa ke Pak Dayung. Apa saja yang melatar belakangi insentif pajak itu diperpanjang? Mungkin Pak Muslih. Pak Muslih ya, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ices. Kita sapa dulu pendengar setia Citra FM yang ada di sana. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak Ices, mungkin ini Kabupaten Wonosobo ulang tahun ya. Oh iya. Izinkan kami dari KP2KP Wonosobo menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Wonosobo yang ke-196. Iya. Mudah-mudahan pemerintahannya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakatnya selalu dalam sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Dan dengan harapan pula semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Mbak Ines. Iya. Baik, seperti ditanyakan Mbak Ines tadi, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi insentif pajak diperpanjang? Ada 3 Mbak Ines. Yang pertama itu dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan. Kalau dulu hanya penyakit, pandemi. Pertama sekali wabah itu kecil ya skalanya, kemudian pindah meluas menjadi pandemi. Kemudian meluas lagi efeknya ke ekonomi. Demikian. Kemudian yang kedua, tentunya masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan pertimbangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Yang nomor 3, pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi. Saya kira itu aja Mbak Ines. Oh iya. Dan untuk perpanjangan insentif pajak ini seharusnya dapat dimanfaatkan ya oleh wajib pajak hingga batas waktunya bisa disebutkan Pak sampai 31 Desember. 31 Desember ya. 2021. Oh iya. Dan selain perpanjangan waktu sampai dengan 31 Desember di tahun 2021 ini, perubahan apa lagi nih yang ada di PMK 82 ini? Mas Dayung mungkin yang akan menjelaskan. Baik, untuk pada bulan Juli 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK 82 tahun 2021 itu tentang perubahan PMK 8 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19. Secara umum, ketentuan dan tata caranya masih sama seperti pada PMK 9, yaitu PMK yang sebelumnya. Perubahan yang diatur di PMK 82 ini diantaranya penyesuaian klasifikasi lapangan usaha penerima insentif dan tidak masuknya wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan kawasan berikat. Kemudian yang kedua adalah terkait ketentuan peralihan, yang mana pertama pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 pada bulan Januari sampai dengan Juni itu harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk
memanfaatkan insentif PPh 21, pengurangan angsuran PPh pasal 25, atau pembebasan PPh 22 impor. Yang ketiga, jangka waktu pemberitahuan untuk PPh 21, pengurangan PPh pasal 25 dan PPh impor itu untuk masa bulan Juli paling lambat dilaporkan pada 15 Agustus tahun 2021.